Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala alima illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mempelajari kitab usul fikih ya sebagai instrumen untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian tentang kitab usul fikih yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul. Dalam kitab beliau kita sudah sampai dalam bab al-amr. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami tentang al-amr, yaitu perintah-perintah ya. Definisi amr, perintah, demikian juga pembagian-pembagian al-amr, sehingga kemudian kita bisa memahami lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran Karim ataupun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang perintah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saudara bahwasanya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berisi tentang perintah dan larangan. Ketika kita memahami perintah ya dengan baik, maka insya Allah separuh daripada syariat itu dapat kita pahami, dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memahami betul tentang aspek-aspek hukum yang ada, yang terkandung di dalam syariat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Utsaimin di dalam kitab ini mendefinisikan ya al-amr. Beliau mengungkapkan ta'arifuhu, ya, definisinya al-amru huwa qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhil isti'la. Al-amru, amr ataupun perintah adalah qaulun, ungkapan, perkataan, yatadamman yang mengandung talab al-fi'li, tuntutan pekerjaan, ala wajhil isti'la, ya, yang didasarkan dari posisi yang lebih tinggi. Jadi yang namanya perintah itu adalah ungkapan, perkataan, yang mana perkataan ini mengandung tuntutan kepada kita sebagai seorang mukallaf untuk melakukan sebuah aktivitas pekerjaan. Dan dan perintah itu ataupun perkataan itu adalah berasal dari orang yang lebih tinggi posisinya dari kita, ala wajhil isti'la. Misalnya umumnya aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah ini adalah fi'il amr. Aqimu adalah fi'il amr. Wa atu ini adalah fi'il amr. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimu maksudnya kita diperintahkan untuk mendirikan. Ya. Apa yang diperintahkan kepada kita? As-sholata, berupa pekerjaan sholat. Wa atu zakat, di sini kita diperintahkan oleh Allah sebagai seorang mukallaf. Apa yang diperintahkan oleh kita kepada kita? Yaitu az-zakata, pekerjaan berupa zakat. Jadi ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bentuk amr yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini aqimu dan wa atu, dari kata aqama yuqimu ya, aqim. Nah, ata ya, ata ya, ya. Ini ata ya'tu ya. Atau ata uti ya. Ata uti ati. Nah. Jadi ini jamaknya atu wa aqimu. Jamak ya, artinya orang banyak. Kita sebagai orang mukallaf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lebih lanjut Syekh Utsaimin menerangkan
fa kharaja bi qaulina, maka tidak termasuk di dalam definisi yang kita ungkapkan ini, yaitu qaulun. Ini definisinya ya, qaulun. Apa yang tidak termasuk di dalam ungkapan qaulun itu? Al-isyaratu, yaitu isyarah. Jadi bahasa isyarat tidak masuk dalam kategori qaul, ya, pembicaraan. Ya. Karena apa? Karena memang bahasa isyarat itu banyak penafsiran, ya. Banyak penafsiran, sehingga sangat sulit bagi orang pada umumnya untuk bisa memahaminya. Maka perintah itu harus qaul, ya, harus qaul, perkataan, ungkapan, ya, yang disampaikan itu. Jadi bukan isyarah. Fala tusamma amron, maka isyarah itu tidak dinamakan sebagai perintah. Wa in afadat maknahu, walaupun isyarat itu memberikan makna perintah itu sendiri. Jadi yang dimasukkan dengan definisi qaul di sini adalah hanya bahasa-bahasa yang sifatnya tulis ataupun lisan yang mengandung makna qaul. Sementara isyarah itu tidak memberi tidak masuk dalam kategori qaul, ya. Kemudian wa kharaja bi qaulina, maka tidak termasuk di dalam ungkapan yang dalam definisi yang kami ungkapkan, yaitu talabal fi'li. Ini disebutkan talabal fi'li. Apa? An-nahyu. Jadi tidak termasuk dalam pengertian tuntutan pekerjaan itu adalah an-nahyu. Mengapa? Li'annahu talabu tarki. Karena yang namanya nahyu itu adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Jadi yang namanya amr itu adalah talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan kebalikannya adalah an-nahyu. An-nahyu itu kebalikan dari kata amr. Karena apa? Karena an-nahyu itu adalah talabut tarki, tuntutan kepada kita untuk meninggalkan sebuah aktivitas ataupun pekerjaan. Wal muradu bil fi'li, kemudian yang dimaksudkan dengan pekerjaan ataupun perbuatan itu adalah al-ijadu, mewujudkan. Artinya adalah mengadakan. Dalam konteks pekerjaan artinya kita mengadakan pekerjaan. Harus ada pekerjaan itu. Jadi maksudnya begitu. Jadi harus mengadakan. Ini kebalikan dari kata nahyu. Nahyu justru meniadakan. Tidak boleh untuk menyelenggarakan. Tetapi yang namanya al-fi'lu itu, perbuatan itu adalah bagaimana sebuah aktivitas itu harus terselenggara. Fayasmulul qaulal ma'muru bih. Maka kemudian al-fi'l itu ataupun perbuatan itu mencakup al-qaula al-ma'muru bih, yaitu mencakup perkataan yang memang diperintahkan. Jadi perkataan yang diperintahkan itu masuk dalam kategori al-fi'l, ya, al-fi'l. Jadi masuk dalam kategori itu, sekalipun hanya sebuah perkataan, tapi itu merupakan satu perbuatan, ya, suatu perbuatan. Nah, disinilah al-qaul itu masuk dalam kategori al-fi'l. Kemudian lebih lanjut Syekh Utsaimin menjelaskan wa kharaja bi qaulina, dan tidak termasuk di dalam definisi yang kita ungkapkan ala wajhil isti'la, berdasarkan posisi yang lebih tinggi. Maksudnya bahwa perintah itu adalah yang melakukan orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Ya, atasan memerintahkan, menginstruksikan kepada bawahan. Itu namanya perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita semua sebagai makhluk, sehingga posisinya sangat tinggi. Ya. Sehingga begitu. Sehingga kemudian tidak termasuk dalam kategori ini ala wajhil isti'la ini adalah al-iltimas. Al-iltimas itu adalah merupakan
permintaan dalam konteks sebaya, dalam konteks yang memiliki kedudukan yang sama, ya. Seperti saya dengan kita, ya, di antara kita memohon apa kepada sesama itu namanya al-iltimas, yaitu al-iltimas. Jadi permohonan yang sifatnya kedudukannya itu sama. Ya, ini. Nah, kalau permohonan ataupun tuntutan yang sifatnya kedudukan sama itu kan kecenderungannya lebih kepada nasihat, itu kan lebih kepada nasihat. Ya. Kemudian yang kedua ad-du'a. Ad-du'a itu adalah merupakan apa namanya permohonan dari posisinya yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, umpamanya kalau dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dengan ad-du'a. Walaupun yang digunakan itu adalah di dalam kita berdoa itu kan menggunakan fiilnya fiil amr, kata-kata perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi maksud kata di sana bukan dalam pengertian perintah menyuruh Allah, tetapi itu adalah merupakan satu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan sesuatu, begitu. Dan ala wajhil istilah ini maksudnya bahwa apa? Bahwa posisi yang lebih tinggi itu karena instruksi ataupun perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita itu karena memiliki konsekuensi kepada kita. Artinya ketika perintah itu kok tidak dilaksanakan, maka orang yang diperintahkan itu akan mendapatkan tentu punishment, mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya. Nah, begitu ada sanksi yang apa namanya yang akan menimpa pada dirinya. Demikian juga bagi orang yang melaksanakan dari perintah itu tentu akan mendapatkan reward yang baik. Dalam konteks kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentu akan diberikan pahala yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu maka al-iltimas wa du'a'u, al-iltimas itu adalah permohonan yang sifatnya sesama, permintaan yang sifatnya antar sesama. Ad-du'a'u adalah permintaan dari bawah kepada yang lebih tinggi. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Dari apa-apa yang diambil dari bentuk amr, dari bentuk perintah bil qara'in yang disertai dengan qarinah. Memang ada apa namanya bentuk-bentuk amr yang digunakan dalam konteks yang lain, ya. Ada qarinah-qarinah yang mengindikasikan bahwasanya itu bukan dalam pengertian perintah, ya, dalam pengertian perintah, tapi pengertian-pengertian yang lain, ya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih lanjut Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan, ya, menerangkan tentang bentuk-bentuk amr. Beliau menjelaskan siyahul amri, bentuk-bentuk amr. Menurut Syekh Utsaimin bahwa siyahul amri arbaun, bahwa bentuk-bentuk perintah itu ada 4 bentuk. Awalan, yang pertama fi'lul amri, yang pertama adalah fi'il amr, ya. Awalan fi'lul amr. Jadi fi'il amr. Mithlu utlu ma ukhiya ilaika minal kitab. Nah, ini utlu ini adalah merupakan fi'il amr dari kata tala yatlu, utlu, ya. Tala yatlu. Tala bentuknya madhi, yatlu mudhari', utlu itu adalah fi'il amr. Bacalah olehmu ma ukhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitabi, yang ada di dalam kitab. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca wahyu yang telah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira banyak sekali apa namanya sighat amr dalam bentuk fi'il amr ini dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Ya contohnya umpamanya salat itu, kata aqimus shalah itu adalah
fi'il amr. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu fi'il amr. Ya. Kemudian yang kedua, sanian, ya, sanian, ismu fi'lil amr, isim fi'il amr. Yaitu kata benda berupa kata perintah. Ya. Mislu hayya 'alas shalah. Ya, contohnya hayya 'ala. Hayya ini adalah isim fi'il amr. Bentuknya isim, bentuknya kata benda, tetapi mengandung makna fi'il amr. Ya. Kata kerja perintah. Hayya. Dan ada beberapa ini hayya, ya, haluma, ya, dan lain-lain itu ya. Di sini maknanya hayya itu mari, ya, bergegas ala sholat kepada sholat atau melaksanakan sholat. Bergegaslah untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga itu adalah al-masdarun naib. Ya, al-masdarun naibu an fi'lil amr. Masdar, ya, masdar yang fungsinya adalah sebagai naib an fi'lil amr. Ya. Nah, begitu. Jadi masdar naib sebagai wakil ataupun pengganti dari fi'il amr. Ya. Bentuknya masdar. Ya, masdar itu adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Ya, kata kerja yang dibendakan. Ya, contohnya umpamanya dalam hal ini ya, umpamanya dalam surat Muhammad ayat 4 ini mislu fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Fa idza apabila laqitum ketika kalian itu bertemu siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Nah, ini bertemu dengan orang-orang kafir dalam konteks peperangan. Artinya berhadapan-hadapan di medan peperangan. Apa kata Allah? Ketika kita berhadapan-hadapan atau sedang berperang itu tadi dengan musuh, fadorbar riqab, maka penggalah kepala mereka. Fadorba ini, dorba ini adalah merupakan masdar yang terbentuk dari fi'il, yaitu kata doroba yadribu. Nah, masdarnya dorbun atau dorban, yaitu doroba yadribu dorba dorbun. Maka di sini menggunakan fadorba, maka pukullah. Nah, itu aslinya maknanya pukullah, maksudnya adalah penggalah. Apa yang dipenggal? Yaitu kepala leher mereka. Ini ketika berhadapan dengan musuh pada saat di medan peperangan. Ya, saya kira penggunaan masdar yang model begini ya sebagai naib an fi'lil amr itu banyak digunakan dalam konteks percakapan sehari-hari, itu juga sering. Umpamanya dzihaban, pergilah maksudnya. Qiyaman, berdirilah. Jadi julusan, ya, julusan, duduklah. Itu masdar tapi maknanya adalah perintah. Ya, bentuknya masdar tapi mengandung makna amr ataupun perintah. Dan ini juga ada ini salah satunya di dalam ayat Al-Qur'an ini surat Muhammad ayat 4. Dan mungkin ada beberapa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tetapi memang tidak begitu banyak. Kemudian yang ayat yang keempat, rabi'an, ya, Syekh Utsaimin menyatakan al-mudhari'u al-makrunu bil lamil amr, yaitu fi'il mudhari' yang dibarengi dengan lam amr, lam perintah. Ya. Mudhari'. Ya. Contohnya ini, mithlu litu'minu billahi wa rasulih. Ya. Surat Al-Mujadilah ayat 4. Litu'minu billahi wa rasulih. Li di sini adalah lam amr. Li di sini. Tu'minu ini adalah al-mudhari'. Ya, fi'lul mudhari'. Aslinya adalah tu'minuna. Nah, tu'minuna. Ya. Tu'minun. Ini jamak ya, sebagai jamak. Ya, tu'minun. Nah, karena
fi'il mudhari' ini diiringi, ya, dibarengi dengan lam amr, li di sini, maka nun yang di belakang dari fi'il mudhari' dalam bentuk jamak ini kemudian hilang. Litu'minu. Nah, begitu. Sehingga kemudian memiliki makna amr, perintah. Dan ini saya kira banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 4 ini menurut Syekh Utsaimin bentuk-bentuk amr atau fi'il amr di dalam Al-Quran. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga beliau menjelaskan waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Dan kadang-kadang diambil pula, ya, diambil pula tuntutan pekerjaan itu min ghairi sighatil amr, ya, dari yang bukan bentuk amr ataupun bentuk fi'il amr. Jadi tuntutan sebuah pekerjaan itu tidak mesti diambil dari bentuk fi'il amr, itu tidak. Jadi ada beberapa yang tidak menggunakan bentuk fi'il amr, ya, ini. Tetapi umumnya di sini saya Utsaimin menjelaskan mislu, misalnya ayusofa bi annahu fardun. Ayusofa yaitu disifati, apa yang disifati? Al-fi'l, pekerjaan. Ya, pekerjaan itu disifati bi annahu fardun, bahwasanya pekerjaan itu adalah merupakan sebuah kefarduan. Nah, ini. Au wajibun, atau disifati bahwasanya pekerjaan itu wajib. Au mandupun, atau pekerjaan itu disifati sebagai sunnah. Au ta'atun, atau pekerjaan itu disifati sebagai merupakan bentuk ketaatan. Au yumdahu fa'iluhu, atau dipuji pelakunya. Au yudammu tarikuhu, atau dicaci, ya, tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Au yar tabu ala fi'lihi sawabun, atau ada implikasi ala fi'li dalam pengerjaannya itu berupa apa? Sawabun, berupa pahala, reward dari Allah Subhanahu wa taala. Atau au ala tarkiha iqabun, atau ini ada implikasi, konsekuensi ala tarkihi, dalam meninggalkannya itu tadi adalah implikasinya berupa iqabun ataupun punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa bentuk lain yang tidak menggunakan sighat amr, tapi menggunakan ungkapan-ungkapan yang lain. Di sini ada beberapa ungkapan yang menunjukkan bahwasannya pekerjaan itu menunjukkan sebuah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini diterangkan alaqa fadilatu syaikhil fadilatu syekh al-muallif rahimahullahu taala biqaulihi. Jadi Syekh Utsaimin memberikan satu catatan terhadap pertanyaan memberikan satu catatan terhadap apa yang ia ungkapkan itu tadi. Ya, berupa apa? Berupa contoh-contoh yang ada baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Sebagai contoh di sini dalam konteks yang pertama fardun, yaitu fardu di sini Syekh Utsaimin memberikan contoh, misalu, contohnya ma wusifa bi annahu fardun. Apa yang disifati bahwasanya itu merupakan satu kefarduan. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam fa'lamhum. Ya, fa'lamhum kata Nabi. Annallaha qad farada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wal lailah. Fa'lamhum. Maka beritahukanlah kepada mereka, orang-orang yang telah beriman dan berislam itu. Apa? Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada, telah memfardukan alaihim, kepada mereka. Apa? Khamsa sholawatin, yaitu sholat 5 waktu. Kapan? Fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari semalam.
Nah, ini kata-kata faradha, qad faradha, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada orang Islam untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang kedua, wa misalu ma wusifa bi annahu wajibun. Kemudian misal apa yang disifatkan bahwasanya itu merupakan sebuah kewajiban. Contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Yaitu mandi Jumat wajibun, wajib. Wajib ala kulli muhtalim, kepada setiap orang yang sudah dewasa. Nah, perintah di sini ini menunjukkan wajibun artinya perintah. Tapi wajib dalam pengertian di sini adalah bukan dalam pengertian wajib yang lazim, tetapi wajib dalam pengertian afdoliyah. Dalam ungkapan lain yaitu masnun, disunahkan, ataupun mandub, ya, mandub dalam batas sunnah saja. Artinya sunnah itu juga merupakan satu perintah yang harus ditunaikan. Ketika kita menunaikan itu, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, wa misalu ma wusifa bi annahu ta'atun. Dan contoh apa yang disifatkan bi annahu, dan itu adalah merupakan satu ketaatan. Apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man ato'a, man barang siapa ato'a melakukan ketaatan amiri kepada pemimpinku, kata Nabi, faqad ato'ani, maka sungguh dia telah mentaatiku. Jadi ketaatan kepada pemimpin adalah merupakan bentuk ketaatan. Di sini dicandakan sebagai ketaatan. Oleh sebab itu mentaati pemimpin itu adalah merupakan satu perintah, ya, satu perintah. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri disebutkan dalam ayat itu. Tapi di sini disebutkan sebagai amiri. Nah, ini. Kemudian yang lainnya adalah wa misalu ma mudiha fa'iluhu. Dan contoh apa yang dipuji bagi pelakunya. Ma'mutiha fa'iluhu. Apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmar rajulu Abdullah ibnu Umar. Ya, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini. Kemudian disebut ini dipuji, ya, dipuji. Mamduh. Karena apa? Laukana yakumu minal lail. Karena Abdullah bin Umar itu adalah orang yang rajin melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini diperintahkan, ya, diperintahkan. Tapi perintah di sini, ya, pujian di sini bukan dimaksudkan dalam pengertian fardu, tapi dalam bentuk yang lain, yaitu masnud, sunnah saja. Wa misalu madum matarikuhu, dan misal madum matarikuhu, apa yang duma dicela tarikuhu, ya, yaitu orang atau pelakunya yang orang yang meninggalkannya itu dicela. Seperti qauluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man taraka ramyi ba'da ma'alimahu ruhbatan anhu fa innaha ni'matun kafaroha. Barang siapa mantaroka ar-ramyi, nah, barang siapa yang meninggalkan memanah, kegiatan memanah, ba'da ma'alimahu, setelah dia mengetahui, rohbatan anhu, karena faktor benci, tidak suka, fa innaha, maka sesungguhnya memanah itu adalah nikmatun, satu nikmat, kafaroha, yang ia kufuri. Jadi kata kafaroha, ya, yang dia kufuri itu menunjukkan satu zummatarikuhu,
Jadi celaan, ya, dicela karena itu merupakan satu nikmat. Tetapi hadis ini memang kalau dilihat di beberapa hadis banyak bermasalah. Jadi memanah itu adalah merupakan satu yang diperintahkan dalam hadis ini. Tapi hadis ini memang bermasalah dari sisi sanadnya. Sangat lemah sekali, ya. Kemudian wa misalu, dan contoh marotaba ala fi'lihi sawabu. Contoh marotaba, apa yang kemudian memiliki implikasi ala fi'lihi terhadap pengerjaannya itu as-sawabu berupa pahala. Jadi pengerjaannya itu, ya, akan mendapatkan satu pahala. Ini sebagaimana sabda Nabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat. Jadi sholat di sini sholawat, bukan sholat dalam pengertian sholat, ya, tapi sholat artinya adalah sholawat. Man shalla alayya, barang siapa yang sholawat kepadaku, sholatan dengan satu sholawat, sallallahu alaihi bihi asyra, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali sholawat. Nah, ini merupakan satu bentuk berupa sawab pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bahwasanya pekerjaan itu memang diperintahkan. Melakukan sholawat kepada Nabi adalah sesuatu yang diperintahkan karena apa? Ada sawab, ada reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa misalu ma rotaba ala tarkihil iqabu. Contoh ma rotaba, yang menyebabkan ala tarkihi, dalam meninggalkannya itu al iqabu, mendapatkan iqab, qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan man taroka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Man taroka, barang siapa yang meninggalkan salasa juma'in, 3 kali sholat Jumat, tahawunan, karena faktor meremehkan, ya, meremehkan, taba'allahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan taba'ah, akan mengecap ala qalbih, di dalam hatinya. Ya. Jadi di sini kan iqab, mengecap di dalam hati, dicap sebagai ya, distempel oleh Allah Subhanahu, stempel tentu stempel kufur, bukan stempel iman. Ini adalah merupakan satu iqab, ya, satu iqab, satu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan sholat Jumat karena faktor meremehkan, ya, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Saudara, ini bentuk-bentuk lain selain syahul amr, selain bentuk fi'il amr yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin. Jadi ada beberapa bentuk yang menunjukkan bahwasanya itu juga merupakan satu tuntutan sebuah pekerjaan, ya, tuntutan sebuah pekerjaan yang harus ataupun sebaiknya direalisasikan bagi seorang muslim yang mukallaf. Kemudian lebih lanjut, Syekh Utsaimin menjelaskan, ma taqtadhihi sighatul amr, apa yang dikehendaki dari bentuk amr itu, bentuk perintah itu. Beliau menjelaskan, sighatul amri indal itlaqi taqtadhi wujubal ma'muri bih. Yang pertama, ya, menurut Syekh Utsaimin, bahwa bentuk amr secara mutlak itu menghendaki kewajiban yang diperintahkan itu. Ya, kewajiban yang diperintahkan itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, al-mubadarata bi fi'lihi faurun, menyegerakan untuk melakukannya, melakukan perintah itu faurun, dengan segera. Ya, dengan segera. Menyegerakan melakukan perintah itu dengan seketika ataupun dengan segera. Jadi 2 hal, ya, yang dikehendaki daripada bentuk perintah itu menurut Syekh Utsaimin, yaitu wujubul ma'mur bih, adanya kewajiban terhadap yang diperintahkan itu,
Kemudian yang kedua bahwasanya pekerjaan yang diperintahkan itu segera untuk dilakukan. Di sini Syekh Utsaimin memberikan satu dalil-dalil sebagai berikut. Faminal adillati ala annaha taqtadil wujuba qauluhu ta'ala. Dan maka di antara dalil-dalil ala annaha bahwasanya si ghatul amr, bentuk amr itu taqtadil wujuba, ya, menghendaki kewajiban, ya, menghendaki kewajiban, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrih, ya, an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdaril ladzi, falyahdar. Nah, ini kan tadi fi'lul mudhari', al-mudhari'u al-makrun bilamil amr. Ini fi'il mudhari' yang kemudian al-makrun yang diikuti dengan lam amr. Ini lam amr yang di depannya ini. Maka ini merupakan satu perintah. Falyahdaril ladzina yukhalifuna. Maka peringatkanlah. Ya, peringatkanlah. Siapa? Alladzina yukhalifun. Orang-orang yang menyalahi. Apa? An amrihi. Dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Antusibahum fitnah. Karena mereka itu akan ditimpa fitnah. Jadi orang-orang yang menyalahi perintah Nabi, maka mereka akan ditimpa fitnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yusibahum adzabun alim. Mereka itu akan ditimpa berupa azab yang sangat pedih. Nah, ini menunjukkan bahwa menyalahi perintah Nabi ini dilarang oleh syariat. Artinya apa? Perintah itu harus kemudian segera, ya, wajib untuk ditunaikan. Inilah yang maksudnya annaha taqtadil wujub. Ya, di sini lebih lanjut Syekh Utsaimin memberikan satu penjelasan terhadap ayat ini. Wajhud dilalati, ya, segi pendalilan dari ayat ini adalah annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Hadarul muhallifin. Mengingatkan orang-orang yang menyalahi. Siapa? An amrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa, ya, berupa fitnah. Wahya zaik. Fitnah di sini menurut Syekh Utsaimin adalah zaik. Zaik itu adalah maksiat. Maksiat al-ma'asyi, kemaksiatan. Ketika mereka kok menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah bermaksiat, ya, bermaksiat kepada Nabi, begitu. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka itu akan mendapatkan berupa azab yang sangat pedih. Dan saya Utsaimin menjelaskan wa tahdzir, dan peringatan bimisri dzalika, seperti yang ini, la yakunu, tidak akan mungkin terjadi illa, kecuali ala tarki wajibin, terhadap orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, ini artinya ketika kita meninggalkan sebuah perintah dari Allah dan dari Nabi, itu kan merupakan sebuah kewajiban, yang artinya begitu, maka artinya kita akan mendapatkan zaih atau maksiat, dicap sebagai maksiat. Dan di akhirat kita akan mendapatkan apa? Azabun alim, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna amra Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaq. Maka hal ini menunjukkan ala anna amra Rasuli, bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mutlak itu yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur, menghendaki kewajiban
pekerjaan, kewajiban untuk menunaikan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sebagai seorang mukallaf, maka kita wajib untuk menunaikan pekerjaan yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penyegeraan al-faur, ya. Wa minal adillati ala annahu lil fauri qauluhu ta'ala fastabiqul khaira. Dan di antara dalil-dalil ala annahu bahwasanya perintah itu lil fauri untuk penyegeraan. Yaitu apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Nah, menurut beliau, Syekh Utsaimin menjelaskan, wal ma'muratu syar'iyyatu khairun. Dan perintah syara itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Wal amru bil istibaki ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah. Dan perintah bil istibaki ilaiha untuk berlomba-lomba menuju kebaikan itu menunjukkan dalilun, ya, menunjukkan ala wujubil mubadarah, yaitu kewajiban untuk menyegerakan pekerjaan itu. Nah, ini dalil yang kedua bahwasanya apa yang namanya syihatul amr tadi disebutkan sebagai taqtadi al-mubadarah. Nah, taqtadi al-mubadarah bi fi'lihi al-fauran itu tadi kan. Nah, ini salah satu dalilnya begitu. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin menunjuk kepada salah satu sunnah, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan wali anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karoha, dia tidak suka takhiron nasi, yang mana manusia itu mengakhirkan ma'amarohum bih, apa yang ia perintahkan kepada mereka. Berupa apa? Minan nahri, berupa menyembelih hewan kurban. Wal khalqi, dan menggunting rambut. Kapan? Yaumal Hudaybiyah. Pada saat hari Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah tahun ke-6 Hijrah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Madinah menuju Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, ibadah umroh. Hanya saja di tengah jalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yang 1.400 itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, ya, dihadang oleh orang-orang Quraisy, ya, kemudian diancam untuk ditumpahkan darahnya. Nah, kemudian terjadi negosiasi, akhirnya terjadi yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, sulhu al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada saat perjanjian Hudaybiyah itulah yang kemudian antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy itu untuk kemudian saling menahan diri. Hanya saja memang ada sebagian kaum muslimin terhadap perjanjian Hudaybiyah itu yang tidak puas. Ya, tidak puas dengan perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, ketidakpuasan itulah mungkin dibawa-bawa oleh para sahabat Nabi itu ketika sampai menjalankan ibadah umroh. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan kurban dan juga menyukur rambut pada saat mereka menunaikan umroh itu, para sahabat, sebagian sahabat Nabi itu mengulur-ngulur, ya, mengulur-ngulur sampai kemudian pada akhir waktu. Nah, ini yang kemudian mengecewakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini diceritakan hatta dakhala ala Ummi Salamah, sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah
Ummi Salamah radhiyallahu anha. Fadzakarallaha, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagian sahabat itu yang mengulur-ngulur di dalam mereka itu melaksanakan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fadzakarallaha malakia minan nas. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Ummu Salamah, apa malakia minan nas, apa yang ia temui dari manusia. Maksudnya dari sebagian para sahabat yang ikut umroh bersama Nabi itu tadi setelah perjanjian Hudaybiyah itu tadi. Ini menunjukkan bahwa bahwa menyegerakan perintah itu adalah merupakan sesuatu yang ditekankan dalam konteks syariat. Kemudian alasan yang lain, alasan rasionalnya di sini Syekh Utsaimin menjelaskan wali annal mubadarata, karena menyegerakan bil fi'li, melaksanakan perintah itu akhwat, lebih selamat, ya, lebih hati-hati, wa akhwat, wa abra'u, lebih selamat, lebih hati-hati dan lebih selamat. Wa ta'khiru lahu, sementara mengakhirkan daripada perintah itu lahu afatun, merupakan satu kecelakaan. Mengapa? Wa yaqtadi tarakumal wajibah. Nah itu, karena mengakhirkan perintah itu yaqtadi tarakumal wajibah, menjadikan bertumpuknya kewajiban. Sehingga apa? Hatta ya juza anha, sehingga kemudian orang yang bersangkutan tidak mampu untuk menunaikan kewajiban yang ada. Ini salah satu alasan rasional yang diberikan oleh Utsaimin. Oke, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pemahaman tentang al-amr, ya, kaidah al-amr, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan kita belajar usul fikih ini kemudian bisa semakin memperkuat pemahaman kita dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Demikian, apabila ada kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.